Kelompok yang dituduh Wahabi dianggap anti dengan mazhab, mengkafirkan para imam mazhab, mengharamkan taklid dan mewajibkan ijtihad kepada para pengikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang Aswaja yang sangat fanatik dengan mazhab Syafi'i. Sungguh tuduhan yang diberikan oleh Aswaja itu sangat keji, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan seluruh jamaah Salafiyah merupakan pihak yang paling menghormati kepada para imam mazhab. Karena jamaah Salafiyah berkeyakinan bahwa para ulama adalah ahli waris para nabi dan pemegang amanah agama. Maka menghormati mereka adalah wajib dan mendudukan mereka pada posisi yang terhormat adalah suatu keharusan tanpa menganggap mereka maksum. Namun hanya sekedar mencintai dan berbaik sangka kepada mereka, karena di antara ciri-ciri Ahlussunnah adalah mencintai para imam sunnah, para ulama, para pembela dan pendukung sunnah. Sedangkan Aswaja tidak mengenal Imam Syafi'i kecuali pada amalan kunut subuh, tarawih 20 rakaat, azan Jumat 2 kali, membaca usoli saat niat sholat, dan membaca nawaitu ketika hendak bersuci. Teman-teman sekalian, jamaah Salafiyah berprinsip bahwa mazhab merupakan suatu metode untuk memahami hukum fikih berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sedangkan para imam mazhab yang empat, bahkan seluruh ulama Islam tidaklah maksum. Sebagaimana penegasan Imam Malik bahwa beliau mengatakan, saya hanyalah seorang manusia, terkadang salah, terkadang benar. Maka telitilah pendapatku, bila sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ambillah, dan bila tidak sesuai, maka tinggalkanlah. Karena tidak ada satupun di antara para ulama yang menghafal semua nas-nas agama dan terbebas dari kesalahan, maka Imam Syafi'i berkata dalam kitabnya Manaqib Imam Syafi'i yang dikarang oleh Imam Baihaqi, jilid 1 halaman 475, beliau mengatakan, tidaklah ada seorang ulama pun melainkan ada sunnah yang belum sampai kepadanya. Maka pendapatku mana saja yang telah aku sampaikan dan kaidah manapun yang telah aku tetapkan yang bertentangan dengan hadis Rasulullah, maka pendapat yang benar adalah yang datang dari Rasulullah. Imam Ahmad bin Hanbal juga menegaskan dalam kitab Talbisu Iblis karangan Imam Ibnu Jauzi, barang siapa yang menolak hadis Rasulullah, maka ia berada dalam jurang kehancuran. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam kitabnya Majmu' Fatawa, sesungguhnya Rasulullah telah menjelaskan seluruh perkara agama melalui Alkitab, As-Sunnah, Ijma' umat Islam adalah sebuah kebenaran, karena mereka tidak mungkin sepakat di atas kesesatan. Begitu juga dengan qiyas, yang benar adalah sebuah kebenaran yang pasti sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah. Tidak semua kasus hukum terdapat nas yang syar'i secara tekstual dan menjelaskan setiap masalah secara rinci dan detail. Agama hanya meletakkan landasan dasar, kaidah dan pedoman umum. Adapun penerapan kasus per kasus diserahkan kepada para ulama, hakim, dan mujtahid. Para ulama berijtihad dengan membandingkan kasus hukum yang tidak ada nas secara tekstual dengan hukum yang telah ada nasnya secara tekstual. Karena adanya kesamaan hukum, maka qiyas menjadi sumber hukum keempat setelah Al-Quran, Sunnah, dan ijma. Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan dalam kitab Jami'il Bayani Ilmi wal Fadilihi halaman 118, akan tetapi hanya para ulama yang boleh melakukan ijtihad dan mengkiaskan masalah hukum seperti yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i. Tidak boleh mengkiaskan hukum kecuali orang yang telah menghimpun beberapa alat kias, yang antara lain adalah kaidah hukum dari kitabullah, baik berupa kewajibannya, nasik dan mansuknya, umum dan khususnya, petunjuk dan anjurannya, serta beristinbat dengan menakwilkan sunnah Nabi dan ijma' kaum muslimin. Jika terdapat sunnah dan ijma', maka mengkiaskan dengan sunnah Rasulullah. Bila tidak mungkin, maka mengkiaskan dengan pendapat mayoritas ulama salaf yang tidak terdapat pihaknya menentangnya. Hal yang sama juga dikatakan
oleh Muhammad bin Hasan, barang siapa yang mengerti secara baik tentang Alkitab dan As-Sunnah dan ijma' para sahabat serta istisnanya dari ahli fikih dari kalangan kaum muslimin, maka berijtihadlah dalam masalah yang ia hadapi dan hukum yang ia putuskan secara serta menerapkan dalam sholat, puasa, haji, dan seluruh perintah dan larangan agama. Jika berijtihad serta mengkaji dan menganalisa hukum dengan kias, setelah mencurahkan kemampuannya secara maksimal, maka ia boleh mengeluarkan pendapat meskipun akhirnya salah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab Majmu' Fatawa bahwa banyak di antara para ulama ahli ijtihad baik dari kalangan ulama salaf dan khalaf berpendapat atau berbuat sesuatu kebidahan, sedangkan mereka tidak mengetahui kalau perkara tersebut adalah bid'ah. Boleh jadi karena hadis itu dhaif yang diyakini sahih, atau memahami sebuah ayat secara salah, atau berijtihad sementara terdapat nas-nas yang belum sampai kepada mereka. Maka teman-teman sekalian, dalam kitab Mauqif Ahlussunnah wal Jamaah min ahli ahwa wa bidah disebutkan bahwa kesalahan ulama tidak boleh diikuti tetapi harus diluruskan, dan pihak yang paling berhak untuk meluruskannya adalah seorang ulama yang faqih, terpercaya dan mempunyai ketulusan untuk menjelaskan kebenaran dengan tetap menjaga tata krama dan etika dalam menghadapi polemik, mengutamakan dialog serta menghindari menghujat, melecehkan, dan harus menjunjung tinggi martabat dan harga diri ulama tersebut. Dan sebaiknya cukup dengan menjelaskan kesalahan tanpa harus menyebut nama kecuali ada keperluan yang mendesak. Dengan demikian, tidak ada larangan bermazhab. Yang diharamkan adalah sikap fanatik kepada ulama serta menjadikan mazhab sebagai agama dan taklid buta dalam mengambil pendapat para ulama tanpa mengukur nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun mengambil dan memakai faedah dari ulama yang sesuai dengan dalil dan mempelajari usul fikih dan kaidah fikih mereka untuk menganalisa dan memahami dalil-dalil agama, atau menggunakan penjelasan mereka untuk memahami suatu ayat atau hadis yang muskil atau sulit, maka yang demikian itu sangat dianjurkan. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.